Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul yang berbeda yaitu modul 5. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait inheritance, abstrak dan interface, kemudian ini kita akan lanjut kurang lebih nanti ini ada di sekeliling interface itu ya. Ada di dalam interface itu yaitu nanti ada konstruktor ya, atau kalau bahasa Inggrisnya construct, nanti ada overloading dan overriding. Kalau kemarin beberapa sudah saya singgung apa itu overloading, apa itu overriding ya. Mungkin singkatnya adalah kalau overloading itu dengan nama yang sama, nama metode sama ya, tetapi perlakuannya berbeda. Tapi kalau overriding itu nama dan perlakuannya sama. Tapi nanti kalau ada kesamaan gitu ya di overriding ya, itu harus ada keyword atau tambahan yaitu annotation override. Nanti ada contohnya. Oke, mungkin kalau saya analogikan ke yang realita aja ya, mungkin supaya lebih paham. Kalau overloading itu namanya makan gitu ya. Makan itu pasti semua orang tahu ya, makan gitu. Tapi dalam proses makan itu pasti berbeda-beda ya, bukan pasti tapi sebagian berbeda-beda. Contohnya kalau makan versinya mungkin saya pertama itu ambil piring, ambil kemudian ambil sendok dan yang lainnya, baru ambil nasi gitu ya. Itu kalau versi saya. Bisa jadi kalau versi yang lain namanya versi Anda ya mungkin ya, itu namanya masih makan, tetapi versinya adalah piring dan sendok sudah disediakan, kita hanya mengambil nasinya saja gitu. Nah, karena namanya sama tetapi perlakuannya berbeda, itulah yang dimaksud overloading. Tapi kalau overriding ini dari nama dan perlakuannya sudah sama gitu ya. Kalau bernafas pasti bernafas itu ya itu setiap orang sama gitu ya. Tapi mau bernafasnya siapa mungkin gitu ya. Tapi kalau mungkin yang lainnya ya itu bisa, kalau analogi yang lainnya mungkin nanti bisa di apa namanya disinggungkan dengan yang lain. Contohnya di hewan itu ya. Hewan kalau berjalan seperti apa gitu ya. Kalau yang berkaki 4 jalannya seperti apa itu. Nah, itu pasti sama. Kemudian kalau dari sini sendiri ya, kalau di teorinya itu konstruktor adalah merupakan metode yang namanya sama dengan nama kelas di mana metode itu berada. Ini kemarin sudah saya singgung di sebelumnya. Nah, ini ketika nama kelasnya adalah user, kemudian di dalam kelas user itu ada metode ini ya. Ada metode. Kalau di sini itu metodenya hanya satu ini. Ini ada metode. Nah, ini metode juga, tapi ini get setter ya. Get ID, get nama, set ID, set nama, ini getter setter. Kalau metode ininya maksudnya itu yang untuk proses ya, mungkin dia dimasukkan di dalam sini, intinya di sini. Kalau ini hanya getter setternya aja. Nah, dari sini itu nama function atau metodenya itu user ya, ini sama persis dengan nama kelasnya, maka ini dia dianggap sebagai construct itu ya. Tapi kalau ini juga kalau pakai menggunakan bahasa PHP ya, bahasa pemrograman PHP itu namanya adalah construct gitu ya. Itu sama itu. Nanti jadi jangan bingung ya. Di sini ada user itu intinya juga sama, ini adalah construct. Nanti juga ada sama user, terus di dalamnya ini ada metode yang namanya construct, itu juga sama, itu namanya construct. Itu intinya adalah nanti ketika kita memanggil si kelas itu otomatis dia memanggil construct-nya ini. Karena construct itu adalah memang dia otomatis dipanggil ketika kelas itu dipanggil.
Kemudian ini ada contoh selanjutnya. Kemudian buatlah kelas dengan nama olah data kodenya sebagai berikut. Nah, ini adalah lanjutan dari yang tadi ya. Yang pertama kita membuat user dulu ini. Kemudian kalau sudah nanti buat yang olah data. Dari olah data ini kita panggil kelas itu ya. Namanya tadi user. Kemudian dinamakan U1 ini. Kemudian new user ini. Nah, dari sini ya, user ini di dalamnya ada M001 dan ada Sofyan. Bagaimana atau ketentuannya seperti apa kok saya bisa menuliskan M001 sama Sofyan? Nah, kita lihat di user ya, di kelas user. Dari kelas user sini, kemudian konstruknya adalah yang di bawahnya ini, di user ini ya. Ini dia inputannya 2. Nah, kalau inputannya dia 2 ini sehingga nanti yang dimasukkan juga 2. Ini ID sama nama. Ini tipe datanya string semua ya. Pasti teman-teman sudah paham ya perbedaan string dengan integer ya. Kalau string itu pasti ada petiknya itu ya, double petik itu. Tetapi kalau integer itu tanpa double petik. Itu nanti kalau semisal angka 10 gitu ya, angka 10 tetapi ada petiknya gitu ya, itu dianggap string. Tapi kalau 10 itu tanpa petik, dia dianggap integer. Nah, ini nanti perlakuannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, syaratnya seperti apa, ini harus disesuaikan. Nah, ini makanya dari sini M001 dan Sofyan. Ini ketika kita sysout ya, sistem out print nanti otomatis keluarnya adalah M001 Sofyan ini. Kemudian di selanjutnya ya, ini ada U1 ini adalah dari kelas user ini. Kemudian namanya akan saya set ulang ya. Set nama ini, dari set ulang Antoniawan, sehingga nanti otomatis namanya berubah menjadi Antoniawan. Kok bisa berubah gitu ya? Ya, pada prinsipnya adalah pertama dari data kosongan ini ya kita masukkan. Nah, kita masukkan data M001 dan Sofyan. Oke, sudah itu. M001 dan Sofyan sudah kerekam ke memori. Oke, itu memori sementara. Jadi nanti ketika proses selanjutnya karena di memori itu sudah ada tersimpan data, sehingga tadi ada data nama itu, maka namanya itu bisa diganti gitu ya. Dari sebelumnya Sofyan diganti Antoniawan. Nah, dari situ maka nanti ketika di get name-nya itu ya, sehingga nanti keluarnya juga Antoniawan, bukan lagi Sofyan karena sebelumnya sudah diganti. Jadi memori itulah memori yang namanya memori temporary ya, memori sementara. Kalau memori yang sifatnya menyimpan terus itu kita bisa menggunakan database atau yang lainnya. Database. Di dalam database itu bermacam-macam ya, mau pakai yang MySQL, terus pakai yang Postgre, atau mungkin yang Lite itu kita bisa menggunakan SQLite itu ya, dengan penyimpanan yang terbatas itu. Ya, semuanya itu pasti dihubungkan dengan tujuannya untuk menyimpan banyak atau hanya beberapa saja. Kalau beberapa saja kita bisa menggunakan SQLite. Kalau banyak ya kita bisa menggunakan MySQL atau SQL Server, atau kalau semisal pengen banyak lagi gitu ya, kita bisa menggunakan Postgre. Kemudian dari sini ya kita harusnya juga paham fungsi dari construct itu seperti apa, dan kemudian getter-setter seperti apa. Kemudian yang di overloading ini ya, overloading kalau saya bacakan ini sesuai dengan definisi yang tertulis, ini adalah suatu kemampuan dalam bahasa orientasi objek untuk menggunakan suatu nama metode untuk beberapa metode yang memiliki parameter masukan yang berbeda. Nah, ini di sini ya, misal di sini ada user gini ya. Di sini ada user, kelas user, kemudian di bawahnya ini adalah construct-nya ini ya, construct-nya. Kemudian di bawahnya ini ada set data ini. Nah,
Dari set data ini ya, tadi kalau saya contohkan analogikan seperti makan gitu ya, makannya itu namanya sama semua ya, pasti sepakat itu. Setiap orang paham arti makan, tetapi prosesnya ya, implementasinya berbeda-beda. Nah, di sini juga ini ada set data ini. Bawahnya juga ada set data. Kemudian bagaimana kita cara untuk mengset datanya itu ya. Nah, ini perlakuannya yang berbeda. Yang pertama ini adalah dia hanya membutuhkan ID dan nama. Oke, dia hanya membutuhkan ID dan nama dan wajib untuk diinputkan ID dan nama. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini set data, perlakuannya sudah berbeda, walaupun namanya sama, perlakuannya berbeda. Yang kedua ini adalah dia wajib untuk menginputkan ID, nama, dan alamat, dan semuanya itu tipenya adalah string. Nah, ini yang dimaksud dengan set data. Overloading. Sehingga dari sini kita nggak menemukan error ya dari kirinya ini di line kolom line-nya ini tidak ada yang error. Iya, tidak ada error karena ini memang sudah dari ketentuan sananya gitu ya, sudah ada aturannya. Kemudian kalau kita mau itu ya, mau set ya, nanti set targeter ya, kita mau set data itu. Nah, di sini ada contohnya ini. Saya dari awal ini aja. Ini kita panggil tuh user M01 Sofyan, kemudian Anurniawan, ini yang tadi ya. Kemudian kita akan setting lagi itu data ya, data usernya itu. Kemudian yang pertama adalah settingnya ada M002 Andi, dan yang kedua ini adalah M001 Andi Malang. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini, lihat kita. Ketika di sini atributnya, berarti user itu atributnya dia ada ID, ada nama, ada alamat gitu ya. Kalau di sini itu ID dan nama, di sini ID dan nama itu ya. Ini nanti dia berujung ke sini. Nah, berujung ke atasnya sini dia atributnya apa? Kalau di sini, nah, sini ya. Kalau yang pertama ini dia menginputkan ID dan nama. Oke. ID dan namanya M002. Namanya Andi gitu ya. Ini yang pertama. Oke, sudah saya setting. Dari yang pertama ini otomatis alamatnya kosong, alamatnya 0 tuh. Dia nggak memiliki data karena setnya ini tanpa alamat. Yang kedua ini ya, namanya sama, set data. Kemudian datanya itu saya ubah itu, tidak M002 lagi, tetapi M001. Namanya tetap sama, saya kasih Andi gitu ya. Kemudian alamatnya saya kasih Malang. Kalau kita print out semuanya ya, mulai dari ID, nama, sama alamat, otomatis nanti dia keluarnya adalah yang data terakhir ini. Nah, nanti silakan teman-teman dicoba. Pada dasarnya adalah di sini teman-teman memahami konsep overloading ya, untuk yang kedua ini. Dan yang ketiga ini adalah overriding ini ya. Overriding itu tadi singkatnya adalah seperti itu, dengan nama dan perlakuan yang sama. Kalau sesuai dengan kalau di definisi ini coba saya bacakan. Overriding adalah salah satu kemampuan dalam bahasa berorientasi objek untuk mengubah, mengimplementasikan atau menimpa suatu metode yang dimiliki oleh superclass ketika superclass tersebut diturunkan. Jadi sudah ada kelas sebelumnya dengan nama berjalan, misal seperti itu. Kemudian turunannya itu ada berjalan lagi. Oke, nggak apa-apa, tapi ada syaratnya gitu ya. Kalau mau buat nama yang sama, perlakuan yang sama, ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, ini kita harus berikan satu kunci ini ya. Ini add annotation ya, ini ya. Ini kalau kita dari itu membacanya adalah annotation. Tapi kalau mungkin kita ngobrol sama teman-teman biar supaya suasananya lebih adem ya,
Akeong. Nah, itu biasanya itu ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung itu. Ada yang nyebut Akeong, ada yang nyebut annotation, ada yang nyebut add gitu ya. Itu sama aja. Pada prinsipnya ini adalah annotation. Dia memberikan annotate, kemudian di override. Nah, ini kuncinya di sini override. O-nya besar. Besar kecilnya juga kalau di Java ini case sensitive. Besar kecil dia diperhatikan. Override sehingga walaupun di ini ya di sebelumnya ya kita coba naik ke atas sebentar. Nah, dari sebelumnya ini ada set data ini ya, set data dengan perilaku dua ini ya, ID dan nama. Kemudian kalau saya membuat lagi ya set data dengan ID dan nama boleh saja, asal atasnya kita berikan annotation override dan bawahnya ini boleh saja. Kemudian kalau kita mau membuat lagi gitu ya, misalnya boleh bawahnya lagi set ID. Set ID ini itu setter ID. Coba saya cek. Oh di sini set ini set ID paling atas ini. Jika nanti set ID ini ya ID. Oke, dia bisa. Tapi ada syaratnya yaitu add override. Oke, gitu nanti ini dicoba-coba. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Cukup itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.